Saudara-saudara, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Tuhan, pada hari ini kami telah mempersiapkan hati kami untuk disapa oleh firman. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh yang kudus, agar kami mampu menghayati dan melakukan seluruh firman dalam kehidupan kami. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, demikian bunyinya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita, sering kita diselorkan sebuah pertanyaan yang mengatakan harta mana yang terutama di dalam kehidupan. Dan sering pula kita mendengarkan bahwa harta itu tidak dibawa mati. Ini berarti bahwa harta kekayaan dunia ini tidak abadi menjadi milik kita. Karena itu, tujuan utama kehidupan bukanlah harta dunia. Dan para orang tua dulu ada menyebut 3 jenis kekayaan. Yang pertama, harta materi dunia yang bisa diukur berapa jumlah. Yang kedua, harta kebijaksanaan yang didapat melalui pengalaman kehidupan. Dan yang ketiga, yaitu harta surgawi yang tak ternilai indah dan membuat manusia itu termakan. Saudara-saudara, dari ketiga hal tersebut di atas, banyak manusia lebih mementingkan jenis yang pertama. Sampai terkadang dia tidak memiliki rasa malu menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya memupuk harta kekayaan dunia ini, sehingga melupakan harta surgawi yang sebenarnya membuat hidupnya berbahagia, memiliki kebahagiaan sejati. Sebab berkat Tuhan tidak menumbuhkan kesusahan. Amsal 10 ayat 12. Saudara-saudara, dalam 2 Korintus pasal 4 ini dengan jelas Rasul Paulus menyatakan tentang firman Tuhan yang menjadi sumber pengetahuan akan kemuliaan Tuhan Allah yang nampak dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi rahasia kekuatan Rasul Paulus di dalam pelayanannya yang tidak bisa diukur oleh dunia ini. Seberapa berat tugas dan tanggung jawabnya di dalam memberitakan firman Tuhan, dan seberapa beratnya tantangan yang dia hadapi, tapi dia memiliki kekuatan karena firman Tuhan menerangi hatinya, menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Paulus menyebut kata harta dalam bejana dari tanah liat yang menggambarkan kehidupannya sebagai manusia begitu rapuh dan mudah hancur karena dibuat dari materi yang sebenarnya tidak berharga. Tetapi materi yang tidak berharga tersebut ketika dibentuk menjadi besar, bejana, dan diisi oleh firman Tuhan, maka materi yang sebenarnya tidak tahan terhadap benturan tersebut menjadi sebuah bejana yang sangat kuat karena kekuatan Tuhan melalui firman melindungi, menyertai Rasul Paulus di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Demikian juga kita saudara-saudara sebagai orang beriman, bahwa di dalam kerapuhan hidup kita, ketika diisi oleh firman Tuhan, ketika diterangi oleh firman Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan tahan terhadap segala benturan-benturan yang menerpa kehidupan kita. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan orang-orang beriman. Tanah liat itu akan indah ketika dibentuk dan dibakar oleh api. Demikian juga kehidupan kita. Bahwa ketika hidup kita diisi oleh firman Tuhan, ketika kita memiliki iman, diuji oleh berbagai cobaan-cobaan, maka justru dari sanalah
iman kita semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin menunjukkan bahwa di dalam diri kita nampak dengan jelas kekuatan Allah yang melindungi dan menyertai kita. Melalui nats ini kita disadarkan bahwa tanpa iman di dalam hidup, kita hanyalah makhluk yang rapuh, bagai bejana yang terbuat dari tanah liat yang mudah retak. Firman Tuhan yang telah diisi dalam hidup itulah menjadikan kita kuat dan berbahagia, sebab firman Tuhan akan memberikan kita kemampuan menahan seluruh benturan atau kemelut atau cobaan kehidupan, sebab firman Tuhan adalah bukit batu, kubu pertahanan orang-orang percaya. Mazmur 18 ayat 3 dan Efesus 6 ayat 9 sampai dengan 19. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, maka marilah kita memberikan hidup kita dibentuk oleh firman Tuhan. Karena itu jagalah kehidupan dengan cahaya iman, dan selalu isilah dirimu dengan firman Tuhan yang memberikan kebijaksanaan dan pencerahan dalam hidup. Karena itu berilah hidupmu dibentuk oleh firman Tuhan. Yeremia 18 ayat 6. Dan sisihkanlah gelombang-gelombang kerisauan dengan berserah kepada Yesus Kristus Tuhan kita, dan tetaplah berdoa, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menghadapi benturan sekuat apapun yang kita hadapi ketika kita menyaksikan iman kita. Jika Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Hal ini menunjukkan kekuatan yang berlimpah-limpah yang diberikan Tuhan Allah kepada Rasul Paulus, kepada orang beriman, ketika kita mau dibentuk dan diisi oleh firman Tuhan, sehingga tahan menghadapi segala cobaan. Karena itu ingatlah bahwa nilai tertinggi kehidupan kita sebagai orang percaya bergantung kepada kedewasaan iman, serta kesadaran dan perenungan akan firman Tuhan yang selalu kita dengarkan setiap saat di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, marilah kita semuanya mengisi hidup dengan firman Tuhan setiap saat, dan jangan ragu serta ragu ketika menghadapi kemudian. Ingatlah bahwa orang bijak menemukan kebijaksanaannya melalui berbagai tantangan atau kerasnya kehidupan yang dia alami. Demikian juga orang beriman akan semakin bertumbuh dan dewasa imannya ketika dia tahan uji menghadapi segala kemelut yang menerpa kehidupannya. Rasul Paulus mampu berdiri dengan tegar karena diisi firman Tuhan. Kita juga akan mampu berdiri dengan tegar karena kita selalu diisi oleh firman Tuhan setiap saat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehendak karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, dan ajar kami serta isilah hidup kami melalui firman, agar firman yang menjadi kekuatan kami itulah yang membangun, membentuk kehidupan kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia berjalan di jalan kebenaran. Kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Sertai kami Tuhan dan lindungi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin.